Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya cintai seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta yang berbahagia dan dari manapun kalian berada saat ini. Dunia virtual telah menyatukan kita. Dimanapun kalian berada dan di mana saya, kita bisa bertatap muka dengan keadaan yang luar biasa pada pagi hari ini. Anak-anak yang luar biasa, perkenalkan, nama saya Mehmet Sudaryanto. Saya adalah dosen dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Jenderal Sudirman, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi beberapa hal mengenai dunia literasi di perguruan tinggi. Seperti halnya pada tajuk acara siang hari ini. Anak-anak yang luar biasa, tentu kalian sudah memahami betapa dunia sudah berkembang dengan sangat pesat. Banyak hal yang sudah berubah. Saat ini, 2021, perubahan tersebut dipercepat dengan adanya pandemi corona. Tanpa disengaja, kita bisa bersua dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dan tanpa batasan. Anak-anak yang luar biasa, kalian adalah calon penerus Indonesia. Bahkan, dunia ada di genggaman kalian. Saya yakin itu. Saat ini, banyak sekali orang-orang luar negeri yang sudah menginjakkan kaki di Mars, di bulan, dan mungkin salah satunya nanti, kalianlah yang menginjakkan kaki di Venus atau di planet-planet lain yang tidak kalah jauh dan tidak kalah menyenangkan. Saya yakin itu. Dunia di tangan kalian. Anak-anak yang luar biasa, saat ini dunia sudah dikuasai oleh kecerdasan. Tidak hanya kecerdasan manusia, tetapi juga kecerdasan buatan atau kita sebut sebagai artificial intelligence. Artificial intelligence mampu membuat dunia menjadi lebih gemerlap dari dunia-dunia yang kita tahu sebelumnya, dunia yang biasa saja. Dulu orang berpikir, maka dia melakukan. Saat ini orang berpikir, robot yang melakukan. Dunia berkembang. Tentu saja kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh stagnan. Ketika dunia berkembang, kita juga harus berkembang. Itu hukum alam. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan saya yakin putra-putriku di SMA Negeri 1 Surakarta berkembang jauh lebih pesat daripada apa yang diekspektasikan oleh dunia kita. Anak-anak yang luar biasa, artificial intelligence, seperti yang saat ini kalian hadapi. Ketika kalian menonton video-video dari YouTube, tapi tiba-tiba kekuatan internet kalian menurun. Artificial intelligence bergerak. Artificial intelligence bekerja dengan luar biasa. Misalnya dengan sangat sederhana, dia akan menurunkan resolusi video kita sehingga video yang kita saksikan bisa berjalan tanpa buffering dengan sangat lancar. Artificial intelligence. Tetapi sayangnya saat ini manusia kerap sekali dikalahkan dengan kemampuan kecerdasan buatan. Banyak sekali teknologi yang berkembang dan kita tidak bisa mengoperasionalkannya dengan lebih mudah dan terkesan kaku, atau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Nah, butuh kemampuan manusia secara natural untuk menguasai teknologi seperti itu. Kita kenal itu sebagai sebuah literasi. Ada banyak aspek literasi yang harus kalian kuasai sebagai calon penerus bangsa Indonesia dan calon penguasa dunia. Kalau Bapak ingin sedikit menjelaskan, siapa sih sebenarnya Pak Mehmet Sudaryanto saat ini berada di hadapan kalian? Ya, baik. Nama saya Mehmet Sudaryanto, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Saat ini mengajar di Universitas Jenderal Sudirman, Purwakarta, di program studi pendidikan bahasa Indonesia, meraih gelar doktor di usia 28 tahun, dan sekarang aktivitasnya banyak pada kegiatan-kegiatan menulis jurnal, penelitian, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah menyenangkan. Saya berasal dari desa. Mungkin kalian one step closer daripada saya, kalian berasal dari kota. Kalian memiliki fasilitas-fasilitas yang jauh lebih berkembang daripada saya. Nah, saya yakin di usia 28 tahun nanti, kalian jauh lebih sukses daripada saya. Dan saya bukan apa-apanya dibandingkan kalian. Kenapa? Dunia berkembang, kalian berkembang. Hukum alam. Pendidikan saat ini sudah mengekspor berbagai kompetensi yang kita miliki. Robot sudah ditemukan, bahkan mobil listrik sudah mulai dirilis dan diproduksi di Indonesia. Tesla bekerjasama dengan ANTM dan berkembang berbagai aspek yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bakat dan kalian juga memiliki bakat. Harus didukung dengan minat. Baik,
setiap kalian memiliki profesi yang nantinya akan kalian kembangkan sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Kalau Pak Mehmet berarti dulu potensinya pengen jadi guru nih, seperti Bu Justina, guru bahasa Indonesia. Ada juga seperti guru-guru kalian yang lain, guru fisika, sosiologi, geografi, ekonomi, atau guru-guru yang lain. Nah, setiap guru itu memiliki potensi yang masing-masing loh. Seperti halnya kalian nanti. Nah, anak-anak yang luar biasa, ada profesi yang harus kalian kembangkan nanti. Tetapi sebelum kalian memiliki profesi-profesi tersebut, ada 6 aspek literasi dasar yang sebaiknya kalian kuasai dari sekarang. Yang pertama adalah literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis, membaca, menulis yang sudah kalian sering kuasai sejak kalian TK. Kalian sering membaca sejak TK, tentunya ini sudah bukan hal asing bagi kalian. Baik, yang kedua adalah literasi numerasi. Numerasi, angka. Yang ketiga, literasi sains. Keempat, literasi finansial. Yang kelima, literasi digital. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai 6 literasi dasar tersebut. Apa sih fungsinya? Apa sih tujuannya? Sederhana, kita harus mengembangkan potensi yang kita miliki dengan berbagai aspek yang kita punya. Sosial, budaya, bahkan ada yang orang tuanya di aspek politik, hukum, dan lain-lain. Setiap orang memiliki potensi tersebut. Tergantung bagaimana kita menguasai konsep tersebut dan bagaimana kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Ingat bahwa banyak potensi terpendam yang tidak bisa dieksplor, tidak bisa dikembangkan. Tetapi dengan 6 literasi dasar yang harus kalian kuasai minimal tersebut, saya yakin potensi itu bisa berkembang lebih pesat. Karena pembelajaran tidak hanya ada di sekolah, tetapi pembelajaran yang sesungguhnya adalah sesuatu yang kalian kuasai lebih dari sekedar itu. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai siapa orang yang berdiri di depan kalian saat ini, sekarang kita akan membahas 6 literasi dasar yang harus kalian kuasai sebagai calon penerus bangsa Indonesia. Sederhananya, setiap kalian nanti lulus dari SMA Negeri 1 Surakarta, kalian pasti akan kuliah atau bekerja di berbagai bidang. Setiap bidang harus menguasai 6 literasi dasar yang sudah disebutkan tadi. Nah, anak-anak yang luar biasa, bahwa yang perlu kalian ingat, setiap literasi dasar akan menggiring kalian menuju pengetahuan one step higher yang kalian akan gunakan nanti baik di perguruan tinggi, di dunia kerja, ataupun bahkan ketika kalian nanti bersosialisasi dengan masyarakat. Yang pertama, literasi baca dan tulis. Seperti yang sudah kalian katakan tadi, bahwa setiap hari, setiap menit kalian membaca dan menulis. Menulis adalah aktivitas yang kerap kali kita abaikan. Sedangkan sebenarnya membaca dan menulis merupakan aktivitas yang sentral dalam 6 literasi dasar. Kenapa? Karena membaca sebagai aktivitas menerima respons bacaan, menerima respon informasi merupakan bentuk keefektifan kita untuk mengetahui dan mengolah informasi baru. Nah, nantinya informasi-informasi yang kalian dapatkan dari keterampilan membaca harus kalian reproduce, kalian produksi ulang dalam kegiatan menulis. Asik. Baik, setiap kalian pasti dalam setiap hari membaca status, membaca caption Instagram, membaca informasi-informasi digital, atau bahkan beberapa dari kalian masih membaca koran. Nah, it's okay, tidak masalah. Tetapi yang penting adalah apa informasi yang kalian dapatkan dari proses membaca. Nah, setelah kalian membaca, apa yang dilakukan? Berdiam diri atau melakukan sesuatu? Nah, ini menariknya. Ketika kalian sudah selesai membaca, kalian dituntut untuk menulis, menyampaikan gagasan kalian ke dalam sebuah ide baru. Nah, kenapa? Karena dalam proses menulis sebagai proses kreatif membutuhkan penalaran agar kalian menemukan informasi dasar dan juga mengembangkan informasi dasar tersebut bisa dikonsumsi oleh orang lain dengan cara yang paling sederhana. Kadangkala informasi yang kita terima adalah informasi kompleks, tapi bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang paling sederhana. Menyampaikan informasi kompleks ke dalam cara yang sederhana, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang banyak, oleh khalayak ramai. Yang sering jadi masalah adalah seringkali orang menyampaikan sesuatu yang sederhana dengan cara yang kompleks. Kebalikannya. Nah, 6 literasi dasar menuntut kita untuk cerdas dalam menggunakan kata-kata, pemilihan kata, dan juga dalam menentukan
Siapa sih mitra tutor kita? Siapa sih lawan bicara kita? Kalau Pak Mehmet ngomong sama mahasiswa, sama Pak Mehmet ngomong sama kalian anak-anak SMA, ya beda. Kalian memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak-anak mahasiswa. Oleh karena itu, kemampuan memilih kata masuk dalam kategori yang pertama, literasi baca dan tulis. Baik, yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi berarti harus pintar matematika dong. Nah, belum tentu. Kalau kata salah satu mahasiswa matematika, tidak semua orang menyampaikan matematika dengan cara atau dengan bahasa yang sederhana. Kadangkala orang SD belajar matematika dengan cara mahasiswa. Nah, ini yang membuat matematika menjadi sesuatu yang sulit. Katanya seperti itu. Apakah benar? Tepat. Kenapa? Karena bahasa matematika sebagai bentuk simbol dan angka harus dideskripsikan dengan cara yang paling sederhana. Kalau 1 tambah 1 otomatis 2. Tidak usah 1 tambah 1 sama dengan akar 4. Meskipun jawabannya sama, mari berpikir lebih sederhana untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Contoh paling sederhana dari literasi numerasi. Saat ini, kalian sekolah dari rumah. Benar? Nah, kalau kalian sekolah dari rumah, pertanyaan saya masih ingat gak alamat dari sekolah kalian SMA 1 Surakarta? Jalan Menginsidi nomor berapa? Iya, tepat sekali. Pak Mehmet aja nggak inget, apalagi kalian. Baik, setiap kalian harus memiliki potensi dalam mengenali angka dengan cara yang lebih mudah. Sensitivitas terhadap angka itu menuntut kemampuan kita untuk mengetahui bahwa angka bukan hal yang menakutkan. Angka merupakan simbol, seperti halnya huruf. Huruf adalah simbol yang harus kita ketahui. A bentuknya seperti ini. Kalau dulu 4 dibalik sama dengan huruf H. Atau kursi dibalik jadi 4. Itu merupakan penamaan atas simbol-simbol yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, angka sebagai numerasi merupakan wujud atas komitmen dalam memahami. Memahami apa? Memahami simbol-simbol. Nah, ketika memahami simbol, cara yang paling sederhana apa? Kita menggunakan simbol yang paling kita sukai. Maka, pertama, sukai dulu simbol matematika. Ingat, memahami matematika atau numerasi adalah cara yang sederhana untuk memahami diri kalian sendiri. Angka adalah kita. Tinggimu berapa? 170. Berat badanmu berapa? Ayo, nggak boleh tanya loh berat badan Pak Mehmet berapa. Selanjutnya, hal-hal angka ada di sekitar kita harus kita kuasai. Yang ketiga adalah literasi sains. Kedengaran sangat menarik dan excited ya, literasi sains. Seakan-akan kita akan berada di laboratorium. Ingat, sains tidak hanya kita temukan di laboratorium. Bahkan pertemuan kita saat ini adalah sains atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menuntut kita untuk berpikir secara logis dan memiliki algoritma pemikiran yang jelas. Kita harus memiliki struktur dalam berpikir. Tidak boleh kita menggunakan istilah ngomong dulu baru dipikir belakangan. Kita harus berpikir dulu baru kita menyampaikan apa yang kita pikirkan. Itu adalah sains. Berbeda dengan rumor, berbeda dengan gosip. Kalau gosip, kita ngomong dulu baru dipikirkan. Tadi ngomong apa ya? Nah, ini baru namanya gosip. Jangan suka gosip ya, apalagi gibah. Nah, nggak boleh gibahin guru. Apalagi bikin grup WA nggak ada gurunya. Baik, literasi sains menuntut kita untuk berpikir logis dan eksperimental. Kita mengetahui informasi-informasi dan anti hoax. Kita akan menguji informasi yang kita dapatkan dengan berbagai eksperimen. Apakah benar vaksin itu nanti menyebabkan bahaya? Apakah benar jika vaksin ini nanti tidak cocok untuk anak usia di bawah 6 tahun atau untuk bapak ibu yang berada di usia di atas 65 tahun? Dan kita harus mengetahuinya melalui literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan dan pernyataan sebagai proses menginput atau memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya, literasi finansial. Siapa nggak suka duit? Tentunya kalian setiap pagi masih minta uang saku kan, meskipun kalian sekolah dari rumah. Sekolah dari rumah kok minta uang saku? Ya, itu adalah kemampuan literasi finansial. Bagaimana kita memutar otak agar kita mendapatkan finansial atas setiap aktivitas yang kita lakukan. Ada loh yang demi finansial nggak lulus kuliahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkan antara literasi sains atau literasi finansial. Nah, dalam literasi finansial kita memahami uang tidak hanya angka, tetapi uang adalah peluang.
Peluang untuk apa? Usaha baru, komitmen baru, ide-ide kreatif baru, dan inovasi. Literasi finansial berbicara masalah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, dan juga peluang. Peluang apa yang bisa kita dapatkan dari uang 10.000? Apakah sama peluang uang 10.000 dengan 10 juta? Dan bagaimana memanajemen risiko yang akan kita dapatkan ketika kita mengetahui literasi finansial? Anak-anak yang luar biasa. Mungkin bagi kalian ada sesuatu yang tabu mengenai literasi finansial, tetapi manajemen adalah salah satu bentuk literasi finansial. Pajak adalah bentuk finansial, literasi. Keuangan, manajemen keuangan, laba, rugi, semua adalah literasi finansial. Tetapi ingat, literasi finansial tidak hanya untuk anak-anak IPS. Jangan terus berpikir, oh saya orang IPA, ngapain saya belajar uang? Hey, Anda beli nasi juga pakai uang. Maka kalian harus menguasai literasi finansial juga. Kalau dipikir-pikir, lebih enak mana makan di spesial sambal atau makan di SBC? Keduanya sama-sama bikin kenyang, tetapi mana yang lebih murah? Nah, ada parkirnya nggak? Parkirnya berapa? 2.000. Ayo kita berpikir secara finansial. Jangan sampai kita rugi karena hal-hal yang tidak dipikirkan. Jangan sampai kita berinvestasi pada hal-hal yang tidak berguna untuk kita. Nah, literasi finansial menuntut kita untuk berpikir bagaimana uang bisa bermanfaat dan uang bisa bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Maka yang perlu dilakukan adalah memanajemen diri agar menganggap bahwa uang adalah sebuah peluang. Uang yang ada di sekitar kalian, mungkin bagi anak SMA, buat apa sih Pak? Kami manajemen uang Pak, belum saatnya. Jangan salah. Nilai saham pada Bank Rakyat Indonesia, saham BBRI, pada tahun 2006 waktu saya SMA, itu harganya cuma Rp700. Saat ini berapa? Rp3.000 per lembar. Berarti kalau kalian punya satu lot, berarti 100 lembar saham, kalian yang dulunya 70.000, sekarang berubah menjadi 300.000. Ingat, 70.000 itu uang yang sangat kecil, dan berkembang menjadi 3 kali lipatnya, atau bahkan 4 kali lipatnya. Artinya apa? Finansial memang harus di-manage. Kita harus memanajemen finansial dengan cerdas. Agar apa? Biar kita tidak tertipu sama waktu. Kita harus cerdas memanfaatkan waktu dan uang. Nilai uang di tabungan 10 juta, 10 tahun lagi 10 juta 100 dapat bunga. Tetapi bagaimana kita memanajemen uang 10 juta hari ini, bulan depan jadi 11 juta, bulan depannya lagi jadi 21 juta. Nggak pakai tuyul. Nah, ini pakai literasi finansial. Jelas? Semoga tidak ada pertanyaan. Karena literasi finansial itu rigid sekali dengan isi dompet. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, berapa sih isi dompetnya anak SMA 1 Surakarta? 1 juta. Wah, itu gede banget tuh. Kalau sekarang kalian memahami literasi finansial, 10 tahun lagi kalian sudah jadi pemilik Bank Rakyat Indonesia. Lewat apa, Pak? Investasi. Berpikir cerdas. Selanjutnya, literasi digital. Ini literasi digital. Ini literasi digital. Yang kalian sekarang hadapi, literasi digital. Bahkan pembelajaran kalian di sekolah, semuanya literasi digital. Bosan ya? Nah, bagaimana memanajemen rasa bosan sehingga sesuatu yang membosankan itu bisa menjadi menarik? Kira-kira bagaimana? Bisa nggak ya kita game setiap hari tapi tidak bosan? Bisa nggak kita main Mobile Legends 1 bulan penuh nggak bosan? Bisa nggak ya main PUBG sampai 1 tahun penuh nggak bosan? Nah, pasti bosan. Tapi bagaimana kita memanajemen literasi digital dengan cara yang paling sederhana? Yakni memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Digital yang sekarang, dunia yang sekarang sudah mulai digital, atau kita sebut sebagai digitalisasi global, harus menuntut kita untuk berpikir lebih teknis. Kita mengetahui bahwa digital berarti robot, berarti kemampuan rekognisi pada robot dan lain-lain, fingerprint dan lain-lain. Bahkan sekarang iris mata kita sebagai salah satu detektor untuk membuka HP. Itu menunjukkan bahwa digitalisasi global sudah berkembang jauh lebih pesat daripada kemampuan kita sendiri. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa kita harus menguasai teknologi, bukan teknologi menguasai kita. Artinya apa? Digitalisasi bukan yang menentukan teknologi, tetapi siapa? Kita yang menentukan. Kapan kira-kira digitalisasi itu dapat berhenti?
Ketika manusia sudah punah, pasti digitalisasi berhenti. Tidak percaya? Mau dibuktikan? Jangan dulu, kita belum siap kiamat nih kayaknya. Tetapi, dalam memahami literasi digital sebagai proses kompleks yang berkelanjutan dan berkesinambungan menuntut kita untuk belajar. Belajar memahami bahwa dunia tidak selamanya berhenti gara-gara satu titik. Maka, melalui literasi digital kita bisa memahami berbagai belahan dunia. Nah, Bapak punya cerita sedikit nih. Dulu tahun 2013 sampai 2017, Bapak sempat ngajar mahasiswa asing dari berbagai negara. Rusia, Cina, Jepang, Korea, Timor Leste, dan negara-negara lain. Bahkan ada yang dari Suriname, Pak mahir sekali berbahasa Jawa. Tapi karena masa pandemi seperti ini, dunia semakin terbuka. Kita bisa belajar berbagai budaya dengan sekali klik. Bahkan link-link mempelajari budaya ada di berbagai Zoom, sekarang sudah accessible. Bisa diakses di mana saja, kapan saja kalian butuh. Bahkan Bapak yakin kok, sekarang kalian mengakses video Bapak pada pagi hari ini, ada yang di kamar mandi kan, ada yang di kamar tiduran, atau jangan-jangan udah tidur. Nah, setiap kalian memiliki strategi dalam memahami sebuah literasi digital dengan cara kalian masing-masing. Namun pada intinya, digitalisasi global tidak bisa kita pungkiri dan kita harus menjadi controller. Terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Kita udah pinter ngitung duit, kita sudah tahu apa itu angka, rajin membaca dan menulis, kita sudah mengetahui perkembangan digital, media, dan lain-lain, tetapi kita kehilangan budaya. Budaya mengajari kita untuk lebih memahami kita dan lingkungan kita. Budaya menuntut masyarakat untuk berpikir lebih jernih. Tidak hanya berpikir masalah rasionalitas. Budaya mengasah kemampuan motorik kita. Budaya juga menjadi alat kita untuk meningkatkan sensitivitas dalam bermasyarakat. Makanya literasi yang keenam disebut sebagai literasi budaya dan kewargaan. Ingat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial. Maka kita harus bersosialisasi. Mengenal setiap orang di berbagai negara merupakan kewajiban kita, tapi mengetahui bagaimana kemampuan mereka setiap hari, bagaimana mengoptimalkan kemampuan kita di masyarakat, dan juga kita sebagai orang yang memiliki keterbatasan, kita harus memanfaatkan masyarakat di sekitar kita sebagai salah satu potensi yang luar biasa. Artinya apa? Artinya, saya adalah guru bahasa Indonesia. Nanti kalian akan mengenal Pak Arif, guru matematika. Bu Gita dokter, suaminya Bu Gita insinyur bidang arsitektur. Nah, setiap orang itu kan memiliki lingkaran circle-nya masing-masing. Bagaimana kita memanfaatkan Bu Gita untuk kenal dengan Pak Arif? Bagaimana kita mengenal Pak Arif untuk kenal dengan orang lain yang kita butuhkan? Tetapi kita tidak optimis. Kita memanfaatkan komunikasi sebagai bentuk alat untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Setiap kalian tidak bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri-sendiri, tetapi kalian harus bekerja sama. Untuk apa? Menyelesaikan masalah dunia. Misi besar kalian tidak cuma masalah kalian sendiri-sendiri. 2030, dunia semakin berkembang. Indonesia akan semakin membuka diri. Maka, fungsi dari media pun semakin bertambah. Tujuan hidup kalian harus bertambah. Tidak hanya hidup untuk diri kalian sendiri, tetapi hidup untuk masyarakat di sekitar kita, dan juga hidup untuk dunia. Bumi sudah mulai tua. Jangan sampai kita kehilangan masanya untuk menyelamatkan bumi kita. 6 literasi dasar tersebut adalah salah satu bekal untuk kita menguasai dunia. Tidak hanya di Indonesia, mungkin melalui 6 literasi digital kita bisa mengakses dunia dengan lebih mudah, dengan lebih cepat. Oleh karena itu, waktunya sekarang. Optimalkan setiap kemampuan yang kalian miliki. Setiap kalian unik. Setiap kalian berbeda. Tidak perlu menjadi orang lain dan tidak perlu menjadi orang yang bukan diri kalian. Tidak perlu mencoba untuk mengcopy orang lain demi menjadi orang yang lebih maksimal, lebih baik. Karena setiap kalian itu baik. Setiap orang memiliki sisi baik dan buruk, tetapi bagaimana mengoptimalkan sisi baik tersebut menjadi sisi yang berharga. Anak-anak yang luar biasa, 6 literasi digital wajib kalian kuasai di perguruan tinggi. Untuk apa? Karena itu merupakan proses belajar mengenali lingkungan kalian. Kalau ada yang bertanya,
apa fungsi atau apa manfaat terbesar 6 literasi digital dalam kehidupan Pak Mehmet nih? Lulus S1 3,5 tahun, lulus S2 1,5 tahun, lulus S3 tepat 3 tahun, langsung bekerja, bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita, menguasai literasi digital, memiliki berbagai sosial media, memiliki tulisan-tulisan di jurnal dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa literasi digital memang dibutuhkan. Tetapi saya ingat bahwa kemampuan saya pun masih sangat terbatas dibandingkan kalian-kalian nanti. Kalian-kalian yang di hadapan saya nanti adalah anak-anak yang memiliki robot, memiliki mobil listrik dengan kemampuan yang terus berkembang. Dan mungkin salah satu yang mengembangkan mobil listrik itu adalah kalian. Manfaat itu tidak akan kalian rasakan sekarang. Bapak yakin, karena manfaat itu adalah manfaat jangka panjang. Mungkin beberapa manfaatnya jangka pendek tentu saja pasti ada. Bahkan sekarang video call melalui WhatsApp aja sudah bisa dilakukan oleh 6 orang. Dulu 2010 WhatsApp itu hanya bisa kirim pesan seperti SMS. Kalian tahu SMS itu apa? Pasti kalian masih tahu SMS itu apa, karena setiap pagi kita masih mendapatkan SMS dari berbagai provider kita masing-masing. Nah, kemampuan kita dalam manajemen setiap media yang kita hadapi setiap hari adalah penting. Baik, anak-anak yang luar biasa, putra-putri SMA Negeri 1 Surakarta, putra-putri terbaik di Indonesia, salah satu sekolah terbaik di Jawa Tengah, bahkan salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Bapak yakin paparan Bapak bisa menjadi salah satu motivasi kalian ketika nanti akan masuk perguruan tinggi. Ingat, pilihlah jurusan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Pilihlah jurusan sesuai yang apa potensi kalian masing-masing. Jika kalian suka teknologi, kuasai. Jika kalian memiliki dunia yang tak terbatas, gapai. Dan saya yakin kalian bisa melakukannya. Tidak hanya 3 tahun ke depan, 5, mungkin 10. Ingat bahwa Pak Mehmet mencapai dokter dalam masa 10 tahun. Dan itu adalah salah satu keinginan terbesar dari orang tua Pak Mehmet. Saya yakin kalian pun pada masanya akan mewujudkan mimpi-mimpi besar kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu di sebuah kesempatan yang lain. Kalau ke Purwokerto jangan lupa berkabar pada Pak Mehmet. Pak Mehmet akan dengan senang hati. Atau lagi kalau kalian mau melanjutkan S1-nya nanti di Universitas Jenderal Sudirman. Bukan promosi loh ya. Tapi Bapak yakin nanti salah satu dari rekan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan denger-denger nih, di barusan dibisiki, oh katanya anak SMA Negeri 1 Surakarta akan menjadi presiden loh. Presiden Indonesia. Keren kan? Nah, wujudkan itu menjadi sebuah mimpi yang nyata. Karena setiap mimpi itu dimulai dengan satu langkah kecil. Bapak tutup, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.